Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Sebelum gua mulai ngomong sendiri, gua selalu membaca Tempo Digital ya sebagai sumber referensi gua untuk mendapatkan informasi soal politik, soal ekonomi dan berbagai macam permasalahan di berbagai macam tempat di dunia ini, bahkan tidak hanya di Indonesia. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan Tempo dengan diskon khusus? Silahkan lihat di tayangan berikut ini. Oke, di konten ngomong sendiri kali ini gue mau ngebahas soal keributan ya yang kembali menerpa Facebook, sebuah raksasa teknologi dunia ya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang breakthrough ya, yang pelopor di dunia industri teknologi berbasiskan media sosial yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan masuk ke jajaran orang terkaya dunia, ownernya. Nah, dulu sempat Facebook mengalami permasalahan yang sama itu mengenai data penggunanya. Bahkan ketika itu dalam sebuah tayangan anggota parlemennya Amerika yaitu Alexandra Ocasio-Cortez mengkritisi dan menginterogasi secara langsung Mark Zuckerberg ya di sebuah forum sidang gitu, mempertanyakan bagaimana keamanan data dari para pengguna itu yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lainnya gitu yang menguntungkan suatu pihak tertentu gitu, dan itu suatu masalah yang sangat serius di Amerika Serikat. Nah, kemarin itu Facebook baru saja berganti nama dan sempat menghebohkan juga jadi Meta ya, karena memang perusahaan ini punya visi yang sangat besar untuk menjawab tantangan zaman internet ini, dan mereka mencoba untuk segera sampai di masa depan gitu. Tetapi upaya untuk sampai di masa depan ini harus menghadapi berbagai macam halangan, berbagai macam tantangan yang tidak dapat diselesaikan dengan secara cepat gitu oleh pihak perusahaan. Dari Facebook selalu muncul. Ya, ini masalah yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi waktu Mark Zuckerberg diinterogasi oleh AOC tadi, yaitu Frances Haugen ya, dia merupakan mantan manajer produknya Facebook. Itu membocorkan dokumen sebanyak 10.000 halaman kepada 17 media di Amerika Serikat, di antara lain media-medianya adalah Wall Street Journal, New York Times, dan CNN. Sejak bulan September lalu, media-media tersebut ya yang dibagikan oleh si Haugen ini, dokumen 10.000 halaman itu merilis berita yang disebut sebagai Facebook paper gitu. Kalau kita pernah mendengar Panama paper, apa paper, nah ini Facebook paper, Cornell paper gitu. Nah, ini Facebook paper itu kira-kira memperlihatkan bahwa Facebook itu gagal untuk mengendalikan konten-konten yang katakanlah yang sangat sensitif dan memunculkan kebencian, hate speech, dan lain-lain gitu. Jadi walaupun kita tahu banyak sekali Facebook itu mengeluarkan uang untuk mendanai research di bidang sosial, konflik, demokrasi, politics, and so on. Namun dari data
Facebook paper yang dibocorkan oleh Haugen tadi, itu ternyata tidak sepenuhnya Facebook itu berhasil untuk mengendalikan berita-berita yang bermuatan provokasi dan propaganda itu. Karena ada pihak yang menuding bahwa Facebook menikmati keuntungan dari berbagai macam berita-berita dan informasi-informasi yang provokatif itu, karena penikmatnya banyak. Orang yang benar-benar suka dengan konten-konten seperti itu, dan itu merupakan sebagai komoditas bagi Facebook. Jadi pengguna itu adalah komoditas. Jadi sekali lo menggunakan sesuatu tidak bayar, itu kemungkinannya cuma dua. Pertama itu public goods yang disediakan oleh negara, ya itu lu nggak bayar gitu pakai itu gitu. Yang kedua itu berarti lu komoditasnya di situ, bukan pelanggannya. Jadi kita ini bukan pelanggan Facebook, tapi kita ini adalah barang dagangannya Facebook, karena kita tidak pernah membayar kepada Facebook untuk menggunakannya gitu. Nah, balik lagi ke soal data Facebook Papers itu. Jadi ada anggapan seperti itu mengendalikan berita-berita bermuatan, konten-konten bermuatan provokasi itu Facebook gagal gitu. Dan itu memperlihatkan bagaimana perusahaan teknologi ini tidak memiliki sensitivitas terhadap keamanan dan kesejahteraan umat pada umumnya gitu. Kesejahteraan masyarakat atau orang-orang pada umumnya. Dia cuma memikirkan keuntungannya, sehingga konten-konten bermuatan provokasi ini tetap dibiarkan berkembang biak di platformnya. Tapi di sisi lain juga ada pandangan bahwa di dalam hukum Amerika, Facebook ini bukan perusahaan media, dia bukan perusahaan penyiaran, bukan perusahaan pers. Sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab terhadap konten-konten yang muncul di platformnya. Itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari orang-orang yang menggunakan platformnya itu gitu. Nah, kecuali kalau misalnya Facebook declare bahwa mereka adalah perusahaan pers, perusahaan penyiaran, maka dia bertanggung jawab penuh terhadap konten-konten apa saja yang muncul di platformnya gitu. Nah, juga ada pandangan seperti itu, dan tapi perdebatannya berjalan terus. Nah, ditambah lagi buntutnya adalah bocornya nama-nama orang yang kena X-checking. X-checking itu adalah pemeriksaan silang gitu. Orang-orang yang betul-betul akunnya itu dipantau oleh Facebook, ya, sehingga kalau ada sesuatu yang sensitif, Facebook bisa mengambil langkah segera gitu untuk mengambil take down kontennya atau apapun itu, ya, mengambil tindakan agar isu yang diceritakan atau dipublis, diposting oleh orang ini tidak menimbulkan suatu ketegangan dan konflik sosial yang berdampak buruk bagi masyarakat luas gitu. Nah, jadi di situ ada dewan pengawas Facebook juga. Ternyata bukan hanya partai politik yang punya dewan pengawas, atau bukan KPK aja yang punya dewan pengawas, Facebook juga punya dewan pengawas yang diisi oleh pakar-pakar. Salah satunya ada orang Indonesia, yaitu Pak Endi Bayuni, seorang mantan Pemret Jakarta Post, ya, yang punya pengalaman panjang sebagai seorang ahli dan jurnalis. Nah, di situ sempat diwawancara oleh majalah Tempo juga. Pak Endi bilang, iya, kita ini memang ada juga ada proses yang dianggap perlu diperiksa gitu, perlu diinvestigasi lebih lanjut, dan sidang ini dan dewan ini sudah bersidang, ya, dan segera akan ada rekomendasinya terhadap kasus ini gitu. Misalnya contohnya masalahnya adalah misalnya ada nama tokoh A gitu, kepala negara atau presiden gitu, dia masuk dalam X-checking itu. Nah, sementara orang lain enggak kan. Nah, dia masuk. Terus apa indikatornya? Apakah semua kepala negara ini harus diawasi gitu? Ya kan nggak boleh juga gitu.
Tapi Facebook membela dirinya dan mengatakan bahwa oh itu sangat transparan berdasarkan dengan pengaruh, berdasarkan dengan pola-pola perilaku orang-orang ini yang tidak bisa dicek dengan mesin dan tidak bisa dengan para konten filter gitu ya. Orang-orang yang sebagai konten filter. Jadi di Facebook itu ada pengecekan dengan mesin, habis itu pakai konten filter, habis itu ada ahli gitu. Jadi ada triple lah tingkatnya. Dan ahli ini orang-orang yang menguasai banyak bahasa dan lain-lain gitu ya. Nah, ini strukturnya kira-kira, dan jadi orang menganggap dia masuk ke dalam proses checking itu belum tentu dia ya apa dasarnya gue masuk ke situ. Ini kok nggak transparan gitu. Ini kok seenaknya memasukkan nama gue ke situ gitu. Nah salah satunya terungkap itu Neymar gitu, pemain bola yang pernah dituduh memperkosa dan dia waktu itu marah dan dia memposting foto telanjangnya di Instagram dan sempat ribut sekali, dan tapi ya itu di take down kontennya oleh Facebook dan ya tapi udah dilihat oleh 56 juta orang gitu ya, jadi percuma juga, nggak rahasia banget gitu jadinya, dan semua orang juga udah nonton gitu. Nah itu satu. Kedua, Donald Trump juga banyak konten-kontennya Donald Trump yang kontroversial, tapi ternyata kata Pak Andy Bayuni di majalah Tempo, Donald Trump itu kontennya cuma 2 kali di take down. Dasarnya apa juga? Padahal ada banyak konten Donald Trump lainnya yang dianggap itu bisa memancing keributan, dianggap bisa memancing emosi gitu, konflik sosial dan lain-lain gitu oleh berbagai macam pihak gitu. Tapi ternyata cuma 2 kali di take down oleh Facebook gitu. Jadi juga menjadi pertanyaan kenapa konten yang lain enggak gitu. Nah jadi kira-kira kayak gitu dinamika yang dihadapi oleh Facebook. Mereka ini memang sebuah perusahaan media yang tidak punya jurnalis satupun gitu. Ya mereka perusahaan teknologi tapi dalam bentuk media, konten distributor tanpa seorang pun jurnalis yang mereka miliki itu. Dan di sisi yang lain dia juga harus dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apapun informasi yang muncul di platformnya gitu. Nah jadi ini menjadi dilema, dan ini problem ini dihadapi lagi oleh Facebook. Ya, apakah layak sebuah perusahaan teknologi itu memeriksa semua omongan kita dan menilai omongan kita ini layak atau tidak layak untuk disampaikan kepada publik itu ya, yang mana di situ ada bias kultural, bias pengetahuan, bias macam-macam lah. Yang menurut gua juga nggak terlalu agak terlalu aneh sih ya, agak terlalu aneh, double standar dan lain-lain lah. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.